Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dua kelompok besar fase kompilasi yang terdiri dari fase analisis dan fase sintetis. Pertama, fase analisis, yaitu program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Secara umum, proses dalam tahap analisis terdiri dari 3 bagian, yaitu penganalisa leksikal, membaca program sumber karakter demi karakter mengacu pada pila ketentuan dalam bahasa sumber. Tiap token yang dihasilkan disimpan ke dalam tabel. Simbol karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai tidak dikenal. Kedua, penganalisa sintaks, yaitu menganalisa kesesuaian pola deretan token dengan aturan yang ditentukan dalam bahasa sumber atau berbaris. 3. Penganalisa semantik, yaitu memeriksa token dan ekspresi dari batasan yang ditetapkan. Contoh, panjang maksimum identifier 8 karakter. Lalu ekspresi tunggal 80 karakter dan nilai di bilangan bulat min 32768 sampai dengan 32767. Kedua, sintesa, yaitu membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara untuk tahap sintetis, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama pembangkit kode antara, yaitu membangkitkan kode antara berdasarkan font parsing atau parse tree. Selanjutnya diterjemahkan oleh waktu penerjemah berdasarkan sintak pengoptimalan kode melakukan optimisi, yaitu penghematan space dan waktu komputasi. Kedua, membangkitkan kode dalam bahasa tingkat tinggi. Saya akan menjelaskan fase proses sebuah kompilasi. Pertama, lexical analyzer atau analisa leksikal, yaitu membaca program sumber karakter demi karakter, sederetan atau satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexem untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tadi dikenal atau unidentified token. Tugas-tugas analisis leksikal antara lain sebagai berikut. Pertama, konversi program sumber menjadi barisan token, mengubah program sumber yang dipandang sebagai barisan byte atau karakter menjadi token. Kedua, menangani kerumitan sistem masukan atau keluaran, karena analisis leksikal biasanya berhubung langsung dengan sumber yang diwadahi file. Maka analisis leksikal juga bertindak sebagai benteng untuk komponen-komponen lain di kompilator dalam mengatasi keanehan-keanehan sistem masukan atau keluaran sistem operasi dan sistem komputer. Contoh, misalnya pola token untuk identifier 1 adalah bagi 1 sama dengan huruf tutup kurung huruf setengah angka bagi kurung. Lexem AB2C dikenali sebagai token sementara lexem 2ABC atau ABC tidak dikenal. Kedua, syntax analyzer atau analisa sintak, memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintak yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintak akan dilaporkan sebagai kesalahan sintak atau sintak error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintak tertentu akan dinyatakan sebagai font parsing atau parse tree. Contoh, misalnya untuk ekspresi if then adalah if then L IOA sama dengan huruf setengah angka sama dengan A. Ekspresi if A2
A9 adalah ekspresi sesuai sintak, sementara ekspresi if A2 lebih besar dari 9, do atau if then A2b lebih kecil dari 9 tidak sesuai. Perhatikan bahwa contoh ekspresi terakhir juga mengandung token yang tidak dikenal. 3. Semantic analyzer memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter. Panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter. Nilai bilangan bulat adalah min 32768 sampai dengan 32767. Lalu operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Analisis semantik menghasilkan suatu objek yang dapat dieksekusi dalam transisi sederhana. Tetapi biasanya bentuk dari objek yang dapat dieksekusi ini merupakan bentuk internal dari final program eksekusi yang kemudian dimanipulasi oleh tahap optimisasi dari translator sebelumnya. Akhirnya kode eksekusi benar-benar dihasilkan. Keempat, intermediate code generator, yaitu membangkitkan kode antara berdasarkan font parsing. Font parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintak atau sintak direct translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat atau tree address code yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples, yaitu OP, ARG1, ARG2, result, triples, OP, ARG1, ARG2, ARG2. Ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan ARG2 dengan strip dan dash. Kelima, code optimizer, yaitu melakukan optimasi atau penghematan space dan waktu komputasi jika mungkin terhadap intermediate code. Dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Keenam, code generator, yaitu membangkitkan code dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan soal untuk nomor 3, yaitu multiplier mini untuk analisis leksikal dan tampilkan hasil interface yang dibuat dengan menjelaskan menggunakan vlog. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Isa. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya sudah mempunyai aplikasi mini compiler berbasis C#. Nah, di sini terdapat inputan kode program dan hasil analisa leksikalnya. Dan sini tabel simbol leksikalnya. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Di sini saya akan menggunakan codingan untuk C++. Oke, kita coba langsung. Kita taruh dan langsung kita eksekusi. Nah, di sini sudah tertampil untuk hasil analisa leksikalnya. Untuk include itu adalah file header, identifier using ini. Untuk keywordnya itu ya integer, for, operasi logikanya sama dengan integer 1, itu adalah i dan operator logika ini untuk simbol, dan ada delimiter. Nah, di sini ada tabel simbol analisa leksikalnya. Nah, kita lihat ini untuk program C++. Ya, hasilnya seperti ini untuk programnya. Oke, untuk menghapusnya kita bisa klik reset. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan codingan untuk fungsi for bahasa C.
untuk si crash, fungsi for untuk si crash. Oke, langsung saja kita coba. Kalau inputannya kita masukin, kita langsung eksekusi. Nah, sini identifier, cipher dan delimiternya sudah terlihat. Untuk keyword itu adalah for, operator logikanya sama dengan identifiernya A. Nah, di sini bisa terlihat semuanya. Dan di sini juga untuk tabel leksikalnya sudah bisa terlihat. Oke, bekerja dengan baik untuk aplikasinya. Kita reset kembali. Selanjutnya kita menggunakan bahasa C. Kita menggunakan ini. Include Studio. Kita paste. Dan kita exit. Dan sudah keluar hasilnya. Untuk file headernya itu include file header, keywordnya integer, elementernya adalah kurung, buka kurung kurawal. Ini keyword integer, keywordnya adalah for, operator logikanya sama dengan integernya 1, untuk identifiernya i, operator logikanya kurang dari sama dengan integernya 5, elementer dan word itu identifier dan right identifier, dan untuk kurung tutup berawal adalah delimiter. Di sini berikut adalah tabel simbol analisa leksikalnya. Dan untuk coba kita reset kembali apakah bekerja. Dan sini ada tombol bantuan, itu aplikasi dibuat oleh saya dan teman saya. Oke, berikut sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk keluar ya. Yes.